Oleh karena kehidupan bukan hanya di dunia ini dan tidak berakhir dengan kita menghembuskan napas yang terakhir. Jikalau kita mati sebagai pendosa dan kita masih harus menerima hukuman dosa, kebahagiaan apapun di dunia ini tidak ada artinya daripada kehidupan dalam penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena kekekalan ibarat garis yang tidak akan pernah putus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan mulai dengan Injil Yohanes, dan kali ini saya akan mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 11, perjamuan kawin di Kana. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami, bahkan Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Mari Tuhan tolonglah kami supaya kami terus bertumbuh, supaya kami juga mengerti apa yang menjadi penugasan Tuhan dan mengerjakannya. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus, juga apabila kami membaca sebagian dari firman Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini untuk menjadi sapaan Tuhan bagi kami masing-masing secara pribadi di dalam keberadaan dan situasi hidup kami. Terima kasih, kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, yang dituliskan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kawin di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel biasanya dilakukan pada hari Rabu, mulai pada sore menjelang petang.
Mempelai pria bersama dengan rombongan akan menjemput mempelai wanita, lalu sebelum mempelai wanita dibawa ke rumah mempelai pria untuk perjamuan pesta. Rombongan akan memutarkan mempelai ini keliling desa, keliling kampung, sejauh rute yang bisa mereka lakukan, dan para penduduk desa maupun kampung akan menyambut mereka. Jadi sebuah acara pernikahan merupakan sebuah acara bagi desa dan kampung tersebut. Dan sesudah mempelai sampai ke rumah mereka, pesta perjamuan akan dimulai. Dan selama 1 minggu mempelai ini akan berada di rumah, tetap berpakaian seperti pakaian pada hari pertama. Mereka melakukan open house, membuka rumah selama 1 minggu, dan para tamu boleh datang dengan leluasa dan bebas. Dan sepertinya mempelai yang menikah ini diduga mempelai laki-laki adalah keponakan dari Maria. Karena itu Maria bukan hanya hadir, Maria sepertinya berperan di dalam perjamuan pernikahan tersebut. Yesus dan murid-muridnya juga diundang hadir. Dan dikatakan di sana, entah pada hari yang keberapa, ternyata anggur yang merupakan minuman pokok untuk sebuah perjamuan pernikahan menjelang atau sudah nyaris atau bahkan sudah habis. Dan ini merupakan sebuah aib, hal yang memalukan bila nanti ternyata pesta itu harus berhenti oleh karena air anggur yang merupakan minuman pokok yang orang bebas untuk minum ternyata sudah habis. Dan dalam situasi seperti itulah Maria kemudian mendatangi putra sulungnya Yesus dan berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini berarti walaupun tidak diungkapkan oleh Maria, akan bisa menjadi sebuah peristiwa yang memalukan. Bukan hanya untuk hari-hari ketika pesta ini semestinya berlangsung sampai selesai, tetapi ini akan membawa dampak berkelanjutan, akan menjadi rasanan, akan menjadi pergunjingan, akan menjadi percakapan yang mungkin membayangi kehidupan mempelai di sepanjang mereka berada di desa, di kampung tersebut. Maria minta pertolongan Yesus oleh karena sesudah Yusuf suaminya meninggal, Yesus sepertinya menjadi tulang punggung keluarga dan banyak persoalan masalah keluarga Maria dapat ditangani dan diselesaikan oleh Yesus dengan baik. Lebih-lebih sekarang Maria melihat bahwa Yesus sudah memulai karyanya sebagai putra Allah dengan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga yang di Nazaret dan hijrah ke Kapernaum. Yesus yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan sudah mulai mengumpulkan beberapa murid. Yesus sepertinya sudah saatnya akan berkarya sebagai orangnya Allah. Dan dalam situasi seperti inilah Maria kemudian minta pertolongan Yesus. Maria meminta supaya Yesus bertindak menyelamatkan mempelai dan keluarga. Dan pada saat itu Yesus menjawab ibunya dengan kata-kata, "Mau apakah engkau daripadaku, perempuan?" Kata asli yang dipakai itu perempuan. Tetapi kata perempuan di sana dipakai tidak dalam nada merendahkan. Karena itu lebih tepat seperti terjemahan LAI. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba." Sekalipun reaksi Yesus sepertinya tidak menanggapi, sekalipun reaksi Yesus sepertinya menolak permintaan ibunya, Maria ternyata tidak tersinggung lalu mundur. Maria mungkin sudah beberapa kali mengalami bahwa kata-kata putra sulungnya ini
seringkali mengejutkan oleh karena tidak seperti kata-kata seorang anak kepada orang tuanya, kepada ibunya. Misalkan ketika Yesus berusia 12 tahun, pertama kali diajak ke Bait Suci di Yerusalem. Dan ternyata ketika rombongan mereka ini pulang, Yesus tidak ikut bersama dengan rombongan. Maria dan Yusuf mencari Yesus dengan melakukan perjalanan kembali lagi ke Yerusalem. Dan sesudah 3 hari mereka berjalan sambil mencari. Mereka menemukan Yesus sedang ada di Bait Suci, duduk dan sedang bertanya jawab dengan para ahli Taurat, alim ulama, orang-orang yang ada di Bait Suci. Dan Maria kemudian menegur anaknya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Dan saat itu Yesus menjawab, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Lukas pasal yang kedua, ayat 48 dan 49. Bagaimana kalau putra atau putri ibu bapak yang menjawab dengan kata-kata seperti itu dicari 3 hari dengan cemas, dengan gelisah, dan jawabannya, "Mengapa engkau mencari aku?" Tetapi Maria sepertinya tahu bahwa anaknya tidak seperti anak kebanyakan. Anaknya itu anak yang unik. Oleh karena sebelum ia mengandung Yesus, malaikat sudah memberitahukan bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah yang mewarisi tahta Daud. Karena itu Maria seringkali menerima saja kata-kata Yesus walaupun mungkin sepertinya seringkali melukai hatinya. Maria menyimpan dan merenungkannya. Seperti sekarang ketika dia minta tolong, Yesus berkata, "Mau apa engkau dengan aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Maria tidak mundur, Maria tidak tersinggung, dan Maria maju terus dengan berkata dan berpesan kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ini menunjukkan iman Maria. Ini menunjukkan kepercayaan Maria bahwa Yesus akan berbuat sesuatu. Yesus akan bertindak menyelamatkan situasi yang kritis, yang bisa membawa aib dan memalukan bagi mempelai sepanjang kehidupan mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata, "Saatku belum tiba," saat apakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Memang Yesus sudah mulai menjalani penugasan Bapaknya dengan meninggalkan rumah dan keluarga yang di Nazaret. Memang Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes dan sudah mulai mengumpulkan murid-murid. Tetapi sesungguhnya Yesus belum menerima tanda dari Bapaknya untuk memulai berkarya di depan orang banyak. Yesus sedang menunggu tanda dari Bapaknya ini. Dan ketika Maria meminta supaya dia bertindak dalam sebuah acara umum pernikahan yang dihadiri banyak orang, Yesus merasa saatnya belum tiba. Tetapi ternyata dengan iman Maria, Yesus melihat bahwa inilah tanda yang diberikan oleh Bapaknya. Bapaknya melalui iman Maria memberi isyarat supaya ia segera bertindak menyelamatkan pernikahan ini. Dan karena itulah Yesus kemudian menyuruh pelayan-pelayan mengisi 6 tempayan yang dipakai untuk pembasuhan kaki ketika para tamu datang, maupun untuk mencuci tangan ketika mereka makan dan tangan mereka berlemak, ataupun mereka ketika sesudah selesai makan dan mau membersihkan tangan mereka. 6 tempayan yang masing-masing berisi 2-3 buyung. Dan 1 buyung, ada yang mengatakan itu 32 liter, ada yang mengatakan itu 40 liter. 1 tempayan 3 buyung
berarti sekitar 96 liter atau 120 liter, masih dikalikan 6, sebuah jumlah yang sangat besar, 576 liter ataukah 720 liter air, yang ternyata kemudian sesudah Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan dicicip oleh pemimpin pesta. Ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Karena itulah pemimpin pesta kemudian berkata kepada mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, dan juga lidahnya mulai kurang peka, barulah anggur yang kurang baik disajikan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mempelai laki-laki menerima pujian dari apa yang seharusnya nyaris menerima aib yang memalukan. Dan hal itu terjadi oleh karena Yesus melakukan mujizat dan menyelamatkan peristiwa sukacita perkawinan yang terancam menjadi sebuah peristiwa memalukan, menjadi tetap merupakan peristiwa pernikahan, perjamuan yang meriah, yang penuh dengan sukacita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah juga saudara mengalami pertolongan Tuhan pada saat yang tepat sesuai dengan apa yang ibu, bapak, saudara-saudari butuhkan? Tuhan mendengar doa dan Tuhan menjawab. Mungkin bukan sebuah peristiwa yang spektakuler, tetapi menerima sebagai hasil doa sesuatu sesuai dengan yang kita butuhkan dan pada saat yang tepat. Bukankah itu pun bisa kita katakan sebagai sebuah mujizat? Saya berharap ibu, bapak, saudara-saudari sudah mengalami, dan bahkan bukan hanya cuma sekali mengalami, sudah berkali-kali mengalami. Tuhan menjawab doa, Tuhan menolong membalikkan situasi yang negatif menjadi positif. Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan ibu, bapak, saudara-saudari. Apa yang terjadi ini, Yesus mengubah air menjadi air anggur. Diberikan keterangan dalam Yohanes pasal yang kedua sebagai tanda, menandai sesuatu yang lain, yaitu murid-murid Yesus melihat kemuliaan Yesus dan menjadi percaya. Tanda yang pertama yang dilakukan Yesus ternyata adalah sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan sederhana saja. Memberikan air anggur dalam jumlah yang banyak. Dan itu dilakukan dengan mengubah air menjadi air anggur. Mengapa bukan sebuah peristiwa yang spektakuler? Mengapa tanda yang pertama ini bukan sesuatu yang besar, yang lebih menakjubkan? Tetapi memang itulah yang dilakukan oleh Yesus. Menandai kemunculan Yesus di tengah orang banyak, menandai pelayanan Yesus sebagai orangnya Tuhan, sebagai Rabi, sebagai anak Allah yang akan menyatakan tentang kerajaan Allah, tentang Allah, rancangan keselamatan yang dari Allah. Mari kita segera melihat bedanya. Nabi yang muncul sesudah 400 tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada nabi, adalah Yohanes Pembaptis. Dia memiliki cara hidup yang khas, berpakaian kulit, makannya belalang dan air madu, tinggal di padang gurun. Yohanes Pembaptis adalah seorang asketis, seorang petapa. Dan ia tidak tinggal di tengah-tengah orang banyak. Ia tidak berkarya di tengah-tengah masyarakat. Ia tinggal di padang gurun. Dan oranglah yang mendatangi dia, mendengarkan khotbahnya.
Tetapi Yesus ternyata berkarya di dalam sebuah perjamuan kawin. Yesus hadir dalam sebuah rumah. Yesus ternyata tidak seperti Yohanes Pembaptis. Yesus menerima undangan untuk ikut perjamuan, baik itu undangan seorang Farisi, bahkan itu undangan dari para pemungut cukai. Yesus makan dan minum apa yang disediakan, dan agaknya Yesus suka makan dan suka minum. Sehingga dalam Matius pasal yang ke-11, Yesus dikatakan sebagai pelahap dan peminum. Apakah cara hidup Yesus ini tidak menunjukkan kesalehan? Apakah cara hidup Yesus ini tidak berkenan di hadapan Allah? Dianggap salah oleh Allah? Ternyata Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-9 bahwa hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus justru datang untuk menunjukkan bahwa Allah mau hadir di dalam rumah. Allah mau menolong sebuah pernikahan yang terancam menjadi sebuah malapetaka. Allah mau hadir di tengah-tengah orang banyak. Allah yang ada di tengah-tengah kita, Immanuel, bukan Allah yang pergi ke daerah yang sepi dan menunggu orang yang datang. Allah yang justru mencari orang banyak. Karena itu Yesus dikatakan berkeliling dari satu desa ke satu desa, dari satu kota ke satu kota. Yesus ingin menjangkau sebanyak mungkin orang, memberitakan, mengajar, dan menunjukkan kerajaan Allah yang hadir, Bapa, dengan rancangan keselamatannya yang sudah dimulai. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pertanyakan sekali lagi, mengapa mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah di tengah-tengah sebuah pernikahan? Apakah tidak ada sebuah maksud khusus? Apakah ini tidak hendak membalikkan peristiwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan kemudian menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, dan sesudah entah sekian lama Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, Adam dan Hawa ternyata tidak setia. Adam dan Hawa, kalau dikatakan seperti anak kepada orang tuanya, mendurhaka, murtad. Kalau ini dilakukan rakyat terhadap para pemimpinnya, makar, memberontak, dengan melanggar perintah dan larangan Allah, makan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Dan sesudah peristiwa itu, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tidak bisa lagi seperti dahulu bergaul erat dan intim dengan Allah. Tetapi sekarang mujizat pertama Yesus adalah Tuhan hadir di tengah-tengah pernikahan. Tuhan hadir di dalam rumah. Tuhan hadir untuk kelompok kecil yang bahkan hanya 2 orang, suami istri, pasutri. Tuhan mau hadir mencari keluarga. Saatnya Tuhan untuk memulihkan manusia yang kehilangan Allah. Dengan Allah sendiri datang dalam wujud manusia untuk mencari manusia. Allah datang dalam wujud manusia supaya lebih mudah dimengerti dan diterima oleh manusia. Dan bukankah Yesus kemudian akan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk mengubahkan hidup manusia dimulai dari pernikahan di Kana. Dari terancam menjadi musibah, malapetaka, aib yang memalukan dan akan membekas seumur hidup mempelai berdua. Yesus mengubahkannya menjadi sebuah peristiwa sukacita, kegembiraan yang bukan hanya bagi mempelai, juga bagi para tamu undangan yang hadir. Yesus hendak mengubahkan hidup manusia menjadi bergembira, menjadi bersukacita,
menjadi terang, menjadi positif, menjadi seperti yang Tuhan inginkan semula. Dengan menciptakan Adam dan Hawa. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 10b tadi, Yesus menegaskan bahwa Ia datang supaya manusia memiliki hidup yang berkelimpahan. Di mana ada kelimpahan hidup itu? Bukan di dalam jerih payah manusia, bukan di dalam harta benda maupun status maupun kemegahan hidup. Kelimpahan itu dijanjikan oleh Yesus ada di dalam dirinya, dalam hidup bersama dengan Yesus, di dalam persekutuan yang intim dan erat dengan Allah sendiri yang sudah hadir dalam wujud Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayakah saudara akan hal ini? Bahwa Yesus datang untuk memberikan kelimpahan hidup. Yesus datang untuk hadir di tengah-tengah kehidupan pasutri yang hanya 2 orang. Pasti juga di tengah-tengah keluarga, ibu bapak bersama dengan anak-anak. Dan bahkan Yesus datang untuk hadir di dalam seluruh segi kehidupan kita, termasuk dalam karya kerja. Karena Yesus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, untuk berbicara kepada siapapun yang ditemui dan siapapun yang bersedia mendengarkan pengajarannya. Dan bahkan Yesus menolong dengan menyembuhkan, dengan membebaskan orang yang mengalami kerasukan setan, dengan membuat mujizat-mujizat. Yesus sedang menunjukkan bahwa Allah hadir, Allah berkarya, Allah peduli. Dan pertanyaannya bagi saya dan ibu bapak saudara-saudari adalah, apakah kita sudah mengalami? Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bila kita menikah, adakah Yesus hadir di tengah-tengah pernikahan kita? Adakah Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita? Adakah Yesus hadir di tengah-tengah pekerjaan? Bahkan juga pelayanan kita. Apakah Yesus menolong ibu bapak, saudara-saudari, para suami, para istri, para orang tua, para anak-anak? Bagaimana ibu bapak, saudara-saudari menjalani kehidupan bersama dengan Yesus? Apakah kita memberikan waktu untuk bersama dengan Tuhan? Apakah itu pagi hari maupun malam hari ataupun sesuai dengan waktu yang tepat bagi ibu bapak saudara-saudari? Adakah kita ini menunggu Tuhan berbicara, membuka telinga, membuka hati, kita bersedia untuk berdiam diri dan mendengarkan Tuhan? Sekiranya Tuhan akan berbicara. Oleh karena Tuhan akan berbicara bila Tuhan ingin berbicara. Dan bila Tuhan tidak ingin berbicara, adalah menjadi bagian kita untuk tetap terus melekat dan menunggu Tuhan. Mari kita perhatikan sekali lagi apa yang diucapkan pemimpin pesta. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Bukankah ini merupakan sebuah kebenaran bahwa sesuatu biasanya akan cenderung untuk kemudian menurun? Kalau kita menyukai makanan baru, mungkin baru muncul populer, kita akan menikmati, bahkan mungkin kita memberi pujian. Cobalah untuk makan beberapa kali. Bukankah kemudian lambat laun akan menjadi tidak lagi seenak, senikmat mula-mula. Dan bahkan bila kita makan terus, akhirnya kita akan bosan. Sudah tidak lagi kita anggap enak dan nikmat. Bagaimana dengan barang yang kita miliki? Barang baru yang berhasil kita dapatkan, kita beli. Bukankah itu menggembirakan? Mungkin akan kita pakai, bahkan mungkin kita pamerkan. Tetapi berapa lama? Oleh karena barang yang baru pun lambat laun berdasarkan pemakaian yang terus-menerus akan menjadi biasa,
ternyata ya hanya begini saja. Dan bahkan suatu saat sudah tidak lagi memberikan kepuasan, kebanggaan, sukacita, dan kita menginginkan sesuatu yang baru lagi, barang yang lain. Bagaimana dalam pernikahan dan dalam kehidupan? Bukankah seringkali orang akan menampilkan pada bagian awal, mungkin selama pacaran, sisi yang terbaik, akan menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang bersedia untuk berkorban, bersedia untuk menjadi pendengar yang baik, bahkan murah hati, bersedia mengalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana ternyata banyak perkara, banyak kejadian, banyak bukti yang terjadi sesudah pernikahan berjalan, dan pernikahan berlangsung semakin lama. Bukankah bila itu semua ternyata hanya suatu acting, bukan merupakan gaya hidup yang asli, maka lambat laun tidak dapat dipertahankan. Dari yang kelihatannya pendengar yang baik, lambat laun akan menjadi kenyataan bahwa ia tidak sabaran untuk mendengar. Bahkan mungkin ia tidak bersedia untuk mendengar. Ia pembicara bukan pendengar. Bagaimana dengan sifatnya yang melayani, mengalah? Ternyata bukan seperti itu. Ia bukan orang yang seperti itu sesungguhnya. Ia hanya berperan, ia hanya berakting. Tetapi, walaupun sesungguhnya seseorang memang berusaha untuk baik, dan dia memang memiliki sisi yang baik, sabar, mungkin juga mengalah, tetapi dalam perpanjangan waktu, siapa sih orang yang sabar terus-menerus? Siapa sih orang yang bisa mengalah terus-menerus? Siapa sih orang yang bisa menahan kata-katanya, mulutnya? Bukankah suatu saat mungkin ketika daya tahannya melemah, ia akan bereaksi keras, ia akan membalas, ia akan menunjukkan sikapnya. Bahkan mungkin bila harga dirinya tersentuh, ia tersinggung, ia akan juga balas menyerang. Setiap orang bukan cuma sisi yang baik, setiap orang punya sisi yang gelap, punya sisi yang buruk, yang kadang-kadang diupayakan untuk ditutupi, tetapi tidak bisa ditutupi sekian lama. Lebih-lebih kalau semakin lama bersama, akan nampak aslinya. Dan itulah mungkin salah satu penyebab mengapa banyak pernikahan belum terlalu lama sudah berakhir dengan perceraian. Oleh karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang selama ini dikenal, dilihat, dialami, bahkan dinikmati dalam masa pacaran. Bukankah para karyawan yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, yang ingin menikmati janji-janji yang mungkin dipromosikan di dalam iklannya, ternyata menghadapi kekecewaan oleh karena sesudah dia bekerja, ternyata tidak seindah yang dijanjikan. Bagaimana dengan para pimpinan yang ternyata mendapatkan karyawan yang hanya rajin di awal-awal pekerjaan dan kerja, yang ternyata semangatnya untuk bekerja seperti gelembung sabun yang dengan cepat menjadi pecah. Aslinya ternyata dia bukan yang giat bekerja. Aslinya ternyata dia bukan orang yang bersemangat. Bahkan mungkin akan menjadi kebalikannya. Dia seorang pemalas. Menunda-nunda pekerjaan. Bukankah para pimpinan seringkali harus mem-PHK para karyawan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Bagaimana dengan orang-orang yang ternyata mereka pun menunjukkan keberhasilannya dalam pekerjaan? Mereka mungkin disebut sebagai orang-orang yang berhasil mencapai puncak tangga kesuksesan, puncak piramida. Tetapi ternyata mereka bisa jadi bukan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional, sehingga mereka dapat bergaul dengan baik, menghargai orang, peduli orang. Bisa jadi justru mereka orang yang senang sendirian, orang yang sangat tega menjatuhkan saingannya,
Dan karena itu dia berhasil akhirnya sendirian di puncak tangga kesuksesan, puncak piramida. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kualitas hidup ini, apa yang baik ini, hal-hal yang sudah berhasil kita lakukan, seringkali ternyata tidak bisa kita pertahankan. Kita cenderung untuk menurun, kita cenderung untuk berubah menjadi negatif, kita ternyata tidak bisa memiliki kestabilan, terus baik, terus melayani, terus mengasihi, terus berbuat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang ternyata kita kemudian tanpa kita sadari berpusat pada diri kita sendiri, mementingkan kepentingan kita sendiri, memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain, tidak peduli dengan perasaan orang lain, tidak mau tahu situasi yang dihadapi orang-orang lain. Dan bagi orang lain kita sudah bukan lagi pribadi yang menyenangkan, sahabat rekan yang bisa diandalkan. Kita sudah bukan anggur yang senikmat, yang semula mereka dahulu nikmati. Ibu, bapak, saudara-saudari, sadarkah bahwa kita bukan anggur yang seperti semula, terus-menerus anggur yang baik, anggur yang nikmat? Dalam perjalanan waktu ternyata kita sudah berubah menurun. Kita dari positif cenderung menjadi negatif. Bila kita mau menyadari kondisi keberadaan kita, mari dengan rendah hati kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengubah hidup kita, diri kita, karakter kita menjadi positif dan baik. Kita butuh pertolongan. Dan dengan demikian kita bersedia untuk melihat, bersedia untuk mendengar, bersedia untuk mencari. Dan kita akan menemukan bahwa Yesus Sang Anak Allah sudah datang untuk menawarkan pertolongannya. Ia mampu mengubahkan sampai pada hati dan roh kita. Ia mampu mengubahkan kita dari orang-orang yang memiliki karakter buruk, kehidupan yang buruk, berubah menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahkan diubahkan dari merugikan orang lain menjadi kehidupan yang menjadi sukacita berkat bagi orang lain. Adakah kita sudah meminta pertolongan Yesus untuk mengubahkan hidup kita? Adakah kita ini percaya apa yang merupakan kebenaran dari janji Yesus? Bahwa kita ini bisa diubahkan apabila kita bersedia untuk mendengar panggilannya. Bukankah Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15, "Akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Manusia sudah menjadi ciptaan yang rusak. Kehidupan kita yang semula melekat kepada Allah, terjalin erat dengan Allah, menerima berkat pertolongan dari Allah, sudah menjadi kehidupan yang rusak, kehidupan yang jahat, kehidupan yang negatif. Dan sekarang Yesus datang untuk mencari pasangan suami istri, keluarga-keluarga, orang-orang untuk menerima pertolongannya, untuk diubahkan kembali menjadi baik. Yaitu apabila kita bersedia tidak mengandalkan kemampuan kita yang tidak bisa diandalkan, tetapi dengan rendah hati bersedia dicangkokkan seperti ranting, diokulasikan, disambungkan pada pokok anggur yang benar,
sehingga kita dialiri kehidupan Kristus dan menghasilkan buah Kristus, yaitu buah roh, sebagaimana yang digambarkan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita akan memunculkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 segi yang sesungguhnya merupakan keindahan semua, dan kita butuhkan baik untuk diri kita maupun untuk kita berrelasi dengan orang lain, bahkan juga untuk berrelasi dengan Tuhan. Sudahkah ibu bapak saudara-saudari menerima tawaran anggur yang baik dari Kristus? Sudahkah ibu bapak saudara-saudari melekat kepada pokok anggur dan menerima aliran hidup Kristus dan memunculkan buah Roh Kudus? Apakah ibu bapak saudara-saudari sudah bersedia untuk dicangkokkan? Sehingga hidup ini bukan lagi tentang kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan yang hidup di dalam diri kita dan yang hendak memakai hidup kita. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menambahkan satu hal yang saya pikir ketika Yesus berkata menjawab ibundanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Pastilah yang pertama itu soal saat. Yesus menanti tanda dari Bapaknya untuk mulai berkarya di hadapan orang banyak, di tengah masyarakat umum, menyatakan Bapaknya, menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi bagaimana jikalau ketika Maria minta pertolongan supaya Yesus menyelamatkan pernikahan dari pasangan mempelai ini supaya tidak menjadi penderitaan yang berkepanjangan. Lalu Yesus melihat tempayan yang biasa dipakai untuk membasuh kaki, dan kemudian terpikirkan oleh Yesus penugasan dari Bapaknya untuk membasuh kehidupan manusia, membersihkan dari dosa dan hukuman dosa, untuk memberikan air anggur sukacita, yaitu kehidupan baru. Hidup yang sesungguhnya yang harus ia tawarkan kepada semua manusia, yang ia gambarkan dari beberapa simbolis yang ia kemudian akan menyatakannya dalam perjalanan untuk semakin melakukan apa yang harus ia lakukan. Menjelang malam terakhir Yesus akan ditangkap. Ketika bersama dengan murid-muridnya, Yesus melepaskan jubah dan bajunya, dan hanya tinggal memakai kain penutup bagian bawah cawat seperti pakaian para pelayan rendahan. Yesus lalu mengambil air dan lap kain dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Bagian apa? Ketika Simon Petrus merasa risih, mungkin juga terpikir, bagaimana ini gurunya kok menjadi seperti pelayan? Jikalau gurunya menjadi pelayan rendahan, apalagi ia murid dari gurunya. Mungkin Simon Petrus tidak bersedia menjadi rendahan. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Membuat Petrus sadar bahwa ia harus dibasuh oleh Yesus.
hal yang senada digambarkan dalam bentuk peragaan. Ketika Yesus memecah-mecah roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan mengedarkan cawan air anggur untuk diminum oleh murid-muridnya, lambang pemberian tubuh dan darahnya. Dan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 27 sampai dengan 29, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Yesus menggambarkan air anggur, cawan minuman anggur, adalah lambang dari darahnya. Darahnya lah yang memberikan pengampunan dosa. Itulah yang sesungguhnya dilambangkan dengan hari raya pendamaian ketika Imam Besar Agung membawa darah korban masuk ke ruang Maha Kudus dan memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian. Lambang pengampunan dosa, Yesus memberikan darahnya untuk mengkuduskan, menyucikan, untuk memperbaharui kehidupan manusia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup sesungguhnya hanya menerima anggur, mujizat yang diberikan Yesus, dan membuat hidup kita ini bersukacita, bergembira, bahkan mungkin jikalau kita ini dapat sepanjang umur kita sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Oleh karena kehidupan bukan hanya di dunia ini dan tidak berakhir dengan kita menghembuskan napas yang terakhir. Jikalau kita mati sebagai pendosa dan kita masih harus menerima hukuman dosa, kebahagiaan apapun di dunia ini tidak ada artinya daripada kehidupan dalam penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena kekekalan ibarat garis yang tidak akan pernah putus. Panjang dan panjang dan panjang dan masih terus panjang dan panjang tidak berakhir. Sementara kehidupan di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun yang oleh filsafat orang Jawa digambarkan sebagai mampir ngombe, berhenti untuk minum, hanyalah seperti titik pada garis kekekalan yang panjang. Apa artinya bergembira? Sepertinya kita ini bangga, berhasil, megah di dunia ini, tetapi mengalami penderitaan yang tidak berakhir. Yesus datang justru hendak membuat hidup kita bergembira, bersukacita, bermakna di sepanjang kehidupan kita di dunia, tetapi tidak berakhir dan bahkan makin mengalami sukacita, kebahagiaan, kegembiraan di dalam kehidupan dalam kerajaan Allah bersama dengan Allah dan mereka yang mendapatkan penebusan dan hidup yang baru. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah ibu, bapak, saudara-saudari bersama dengan saya sudah menerima darah Kristus, tubuh Kristus yang memberikan kepada kita kehidupan yang baru, yang memberikan kepada kita pengampunan dosa, yang memberikan kepada kita penebusan sampai di dalam kekekalan yang tidak akan pernah berakhir. Tetapi bila kita ini ditebus, itu berarti sesungguhnya kita ini dibeli. Dan apakah kita sadar penebusan Kristus, darah Kristus, pemberian tubuh Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus mengubahkan status kita yang mungkin tidak kita bayangkan dan mungkin juga tidak kita inginkan. Sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dituliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang untuk menawarkan bukan hanya anggur yang nikmat, tetapi menawarkan darahnya, menawarkan hidupnya. Ia mengundang kita untuk hidup di dalam Dia, tetapi Dia hidup di dalam kita. Ia menawarkan kita untuk bersedia ditebus, dibeli, dan hidup kita dikaitkan kembali, diokulasikan, disambungkan, melekat kepada Kristus, dan dihidupi oleh Kristus. Dialah Tuhan kita, dan kitalah budak hamba Kristus. Bila kita bersedia menerima status baru ini, hidup kita adalah hamba Tuhan, sebagaimana ketika kita diciptakan hamba Tuhan atas status kita di hadapan Tuhan. Walaupun di dunia ini kita bisa menjadi tuan, kita akan menerima hidup Kristus, kita akan menerima aliran air anggur Kristus, yaitu Roh Kudus. Dan kita akan mengalami kehidupan baru, kehidupan yang penuh, karena hidup kita mengalirkan buah roh. Buah roh itu ada dan kita nikmati, tetapi buah roh itu mengalir. Orang-orang di sekeliling kita akan menerimanya. Sudahkah ibu, bapak, saudara-saudari menerima perubahan hidup dan kelimpahan hidup yang ditawarkan dan diberikan Kristus? Sudahkah Bapak Ibu menikmati hidup baru di dalam Kristus? Sudahkah kelimpahan hidup baru dan buah roh ini mengalir melalui hidup kita, hidup ibu, bapak, saudara-saudari, dan hidup saya? Kiranya iya dan amin, sudah dan akan terus kita izinkan Kristus memakai hidup kita, menjadikan hidup kita berkat, bukan laknat. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.